akan menyelamatkan manusia dari dosa begitu. Saudara, tolong tunjukkan di mana Yesus berkata bahwa aku ini adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anda. Itu dari Alkitab, dari firman yang ada di Alkitab. Ya, Alkitab berbicara, menjelaskan seperti itu karena sesuai dengan fakta begitu. Kenapa Yesus tidak mengajarkan? Kenapa harus Bible Anda, pengarang kitab Anda yang mengatakan? Kenapa bukan Yesus? Kan Yesus sudah memakai rasul-rasulnya. Untuk apa lagi dia menulis sendiri? Kan dia sudah memilih para rasul. Iya, minimal dia bicara, minimal dia yang terjadi, minimal begitu. Dia berbicara, minimal dia yang ngomong. Bukan pengarang. Di mana dia ngomong kalau dia adalah inkarnasi Bapa? Ayo bang. Dia sendiri mengaku, barang siapa yang melihat aku, bagaimana engkau, si Filipus berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus berkata, bagaimana engkau mengatakan itu, barang siapa yang melihat aku sama dengan melihat Bapa? Kan Yesus sudah berkata seperti itu. Berarti siapa membunuh aku, dia sama seperti membunuh Bapa? Tidak, karena dalam inkarnasi tidak, karena dalam kemanusiaan. Saya nyerah bang. Dalam kemanusiaannya. Anda hebat. Silakan. Gantian. Saya nyerah bang. Saya tidak bisa mengikuti kegilaan seperti abang ini. Yang saya tahu, abang tidak mengerti masalahnya. Iya, saya tidak ngerti. Saya tidak ngerti. Iya, saya tidak ngerti. Silakan dengan keilmuan Anda, silakan. Yang saya tahu, menurut Yesus, saya tidak mau menurut orang Kristen karena saya tahu Kristen ini adalah orang yang kerasukan setan. Saya hanya percaya Yesus, bang. Nabi yang bisa berkata, bang, siapa yang bisa mengutus nabi? Saya hanya percaya Yesus. Udah bang Logos. Yesus berkata ganti. Yesus berkata, Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan kepadaku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi kalau Yesus berkata, aku mengutus malaikat, aku mengutus nabi, aku mengutus setan, itu bukan ucapannya sendiri. Dia adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini yang diperintahkan untuk menyampaikan apapun itu yang dia ingin katakan. Anda ini sakit, Anda butuh obat, Anda butuh dokter. Diam dulu. Berobat dulu bang. Coba saya edukasi dulu berdua ini bang, izin ya. Mas Saha, dengarkan saya Mas Saha. Iya bang. Oke. Sampai nih Logos, dengarkan saya Logos. Anda bertiga dengarkan pertanyaannya ya. Anda bertiga jawab nih. Apakah Yesus dan Bapa itu sama? A sama, B tidak. Mas Saha dulu. Ya jelas tidak sama. Dalam pribadi secara satu-satu dulu. Saya ulang. Satu-satu menjawab. Ini cara cermat. Nanti saya sebut namanya baru menjawab. Anda tidak boleh memberikan penjelasan, tinggal memilih yang sudah saya siapkan. Pertanyaan, apakah Bapa dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Mas Saha dulu. Ya itu tidak sama bang, jelas itu. B beda ya, oke. Logos, A sama, B beda. Logos silakan. Secara inkarnasi beda karena cukup beda. Udah diem, nggak usah pakai secara. Keluarga A sama B beda. Inkarnasi pula agama ular tua. Keluarga A sama B beda, jawab. Sama kayak orang itu. Apa itu? Berbeda anak dan bapa. Oke, berbeda, baik. Tinggal Logos ini, Logos. Yesus sama nggak dengan Bapa? A sama B beda? Secara hakikat dan keberadaan sama, lagi, secara terus beda pribadi. Kasih juga orang menjelaskan. Saya nggak minta menjelaskan, jawab dulu, pilih dulu baru menjelaskan. Begini, karena saya ulang pertanyaannya.
Saya ulang pertanyaannya. Apakah Bapak dan Yesus sama? A sama, B beda. Pilih dulu jawabannya baru jelaskan. Silakan. Secara apa nih inkarnasi? Apa secara orang gila? Secara orang gila, silakan. Dalam eksistensinya. Angkalingan nih, Mbok. Angkalingan Yesus sama dengan Bapa. Angkalingan nih. Sama dengan Bapa karena keduanya adalah Allah. Secara orang gila. Keduanya adalah Allah gitu. Angkalingan nih. Memang bodoh lah orang ini. Yohanes 17 nomor 3. Gantian dulu Juma aku tanya, jangan sama hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Malah kau jadikan dua-duanya Tuhan. Memang kau bahlul, butuh obat kau kawan. Aku mau bertanya sama Bang Zuma, boleh? Aduh, lu harus jelaskan dulu kepada temanmu sesama Kristen ini. Masa kasih tahu dia Yesus adalah Bapa itu beda, biar dia pintar dikit. Nah, kau bertugas dulu kau. Masa jelasin sama dia. Jadi begini Bang Logos ya. Hubungan antara Yesus dengan Bapaknya itu sama seperti hubungan Abraham dengan Ishak gitu loh. Jadi mereka ini dua orang yang berbeda. Nah, namun karena hubungan mereka ini bapa dan anak bisa dibilang satu. Maksudnya seperti apa? Contoh, ketika Tuhan mau memecah bangsa kerajaan Israel, Tuhan berfirman kepada Salomo, aku tidak akan memecah kerajaan ini selama kamu masih hidup, karena aku mengingat Daud bapamu. Nah ini kan bukti kalau bapak dan anak itu satu, seperti itu ya. Waktu Yesus yang waktu Yesus ada di bumi, Bapa ada di surga, yang mana yang Tuhan yang asli? Iya, kalau Tuhan pengertiannya pencipta langit dan yang bumi, ya itu Bapaknya gitu loh. Kalau Yesus sebagai apa? Kalau Yesus itu sebagai raja yang dituhankan, disembah karena dia raja. Kenapa begitu Bang? Karena begini Bang, gini Bang. Yesus itu memang Yesus itu tidak maha kuasa, betul Bang Andi. Ya, itu mujizat Yesus itu dari Bapaknya. Namun menurut 1 Samuel 8 ayat 7 ya kan, ketika bangsa Israel menolak Tuhan sebagai raja mereka, maka orang-orang yang menduduki jabatan raja Israel itu, jabatan yang sebelumnya diduduki Tuhan itu, maka dipanggil Tuhan gitu loh. Jadi Saul, Daud, Salomo, Rehabeam, Yosia itu dipanggil Tuhan gitu. Oke. Waktu Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus sebagai apa? Sebagai anak ya. Anak itu posisinya Tuhan atau bukan Tuhan? Kalau Tuhan sebagai Raja Yehuda, dia Tuhan gitu loh. Tapi dia bukan sang pencipta langit dan bumi, bukan Bang. Itu Bang. Jadi Yesus diciptakan? Iya diciptakan ya. Oh pintar. Ya udah selesai, Yesus diciptakan. Logos, Yesus diciptakan atau tidak? Tidak. Wah, masa tidak katanya masa? Karena Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan. Arti diciptakan itu yaitu dari yang tidak ada menjadi ada begitu. Karena manusia kan sudah ada sejak Adam gitu. So, orang Indonesia. Karena Yesus kan manusia. Apa sebelumnya belum ada manusia? Apa Yesus manusia pertama? Kan tidak. Jadi Yesus itu dilahirkan bukan diciptakan begitu. Jadi saya ini bukan ciptaan. Ya sebagai manusia, memang manusia itu diciptakan begitu. Tapi manusianya Bang Juba ini sebelumnya. Saya ini dilahirkan, saya bukan diciptakan. Tidak ada menjadi ada kan gitu. Jadilah maka jadi saya kan ini gitu. dilahirkan, saya tidak diciptakan, saya dilahirkan. Ya, apa lu? Itu lebih bagus. Nah, berarti saya tidak diciptakan. Tidak dilahirkan. Berarti saya ini adalah sesuatu yang dari dulu ada. Saya ini kekal karena bukan ciptaan. Karena kan Bang Zuma ini kan manusia. Apakah sebelumnya manusia belum ada sebelum Bang Zuma lahir? Apa Bang Zuma manusia pertama? Kan tidak. Sama seperti Yesus. Mamaknya dulu baru Yesus. Apa bedanya? Mamaku dulu baru aku. Dilahirkan bedanya di mana? Melalui tanpa proses biologis. Yesus itu dilahirkan. Kata siapa? 9 bulan dia di dalam rahim. Untuk menjadi dewasa dia butuh tete, dia butuh nyum. Mamanya nyema. Yang masuk di sini bukan kelahiran secara hubungan badan begitu. Nah, apa bedanya? Apa bedanya coba?
Apakah Tuhan tidak mampu menciptakan kemudian manusia tanpa ayah? Gak mampu. Apakah Tuhan tidak mampu membuat seorang wanita ciptaannya untuk hamil tanpa suami? Gak mampu. Hah? Alamak. Karena semua harus melalui proses begitu, tidak langsung. Yesus itu melalui proses juga. Dia pada mulanya adalah firman. Dia punya proses. Bapak pada mulanya firman. Bapak ini pada mulanya firman juga. Apa yang diskusikan gak bermutu? Nah itu dia makanya teman kau ini mutar-mutar. Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah dilahirkan. Kolose 1 ayat 16. Mati aja. Nah, dengar Bang Suma bukan ciptaan, tapi Bang Suma adalah. Udah mundur dulu itu. Jadi Yesus itu bukan ciptaan ya, melainkan pencipta. Itu dia. Lebih parah lagi nih ya. Pusing aku lihat kalian. Gak ada yang waras kalian. Habis dari ini kau makan dedak lagi. Dengar dulu, kau makan hapa, kau bahasa makanan babi itu apa hapa. Jangan kau bilang aku makan dedak, gantian kau pun makan dedak juga bisa juga. Biar ku terangkan samamu. Kolose 1 ayat 16 menyatakan gini dia, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam dia ini, di dalam Kristus Yesus ini telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus Allah menciptakan segala sesuatu menggunakan firman, dan firman Allah inilah yang telah mengambil bagian dalam daging menjadi Yesus. Itu dia. Jadi pada saat penciptaan ini malah pasirnya cuma banyak banget. Apa itu? Jadi di situ telah bekerja Tritunggal itu. Berfirmanlah Allah. Jadi firmannya itu yang bekerja mencipta. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah menciptakan ini? Menggunakan firman. Siapakah firman itu? Firman itulah yang dialah yang mencipta itu, yaitu Kristus. Udah paham ya kok situ? Jadi Bapak Yesus bukan ciptaan, tetapi Yesus adalah pencipta. Kalau itu yang menciptakan Maria siapa? Kebanyakan makan dedak kau itu. Apa? Coba saya tanya dulu Bang Yoma. Yang menciptakan Maria siapa? Nih kalau makan dedak begini, makanannya kalau dedak. Makan apa kau cuma makan apa? Keong busuk itu pertanyaan ujung. Kurangi makan dedak, kurangi. Masa Yesus bukan ciptaan? Oh enggak, dia pencipta cuma. Kau jangan jadi dia yang menciptakan mamanya gitu. Oh, apa? Dia yang menciptakan mamanya. Dia bahkan Yesus ada sebelum udah dikatakan. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Saya tanya apakah Yesus yang menciptakan mamanya? Bahkan dia sudah ada sebelum Abraham. Saya tidak tanya itu jurus setan. Yang saya tanya apakah Yesus yang menciptakan emaknya? Dasar pemakan dedak. Otak isinya ampas. Di mana Yesus menciptakan Maria? Habis itu dia ciptakan dulu mamanya. Mama, aku ciptakan dirimu. Jup, aku masuk ke dalam rahimmu ya, Ma. Makanya kan itunya dalil-dalil bodoh kalian. Kebodohannya. Lu kayak gimana kau tertawakan dirimu sendiri? Manalah mungkin seorang anak menciptakan ibunya sendiri. Aku nggak berharap kau percaya. Aku tahu kau nggak akan percaya dan kau kerjaanmu hanya memelintir. Bukan masalah percaya tidak percaya. Kamu ditertawakan sama orang. Mana mungkin ada anak menciptakan ibunya. Sekarang ku tanya samamu, tua mana Maria daripada Yesus? Rusak otak kau kan? Diciptakan tapi dilahirkan. Siapa suruh kau jadi Kristen? Siapa suruh kau jadi Kristen? Duluan mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Dilahirkan bukan diciptakan. Tua mana Maria dengan Yesus? Tua mana? Yesus sudah ada. Tua mana? Saya tanya tua mana? Saya tidak tanya. Yang saya tanya tua mana Maria atau Yesus? Tua mana? Kalau kau mengarahkan kepada kelahirannya, tubuh kemanusiaannya, memang dia kau mau bahas apa ini? Kau mau bahas apa? Jangan kayak gitu bahasanya. Jangan suara hidung kau pakai.
Dedak, makanya kurangi makan dedak. Makanya otakmu kayak gini. Masa kau katakan lebih tua anak daripada ibu? Pak, kalau masa yang ditanya normal, masa mana lebih tua Yesus daripada Maria, masa? Iya jelas Maria lah. Nah, pintar masa. Maria. Jadi kan kalau yang lainnya lebih tua mana? Yang mana lebih tua Yesus lebih tua Yesus. Tetapi Yesus sudah ada. Aku melahirkan Maria curhat ke Elizabeth. Paman, ya kenapa paman? Aku melahirkan Tuhanku sendiri loh. Aku netein Tuhanku sendiri. Aku cebokin Tuhanku sendiri. Rusak kalian itu, pemakan dedak kalian itu. ya, Ayolah diskusi pakai otak napa? Pakai otak napa diskusinya? Begini bang, nggak apa-apa ya cuma daripada lu jangan diskusi pakai keranjang kuning. Udah Bang Andi, layan dulu Bang Andi sebentar. Masa lu layani dulu, masa dia bilang tua Yesus daripada mamanya. Layani dulu masa. Gini bang. Iya. Yesus itu kan sering dibilang ciptaan baru atau Adam kedua ya kan. Sama seperti Adam pertama punya permulaan, maka Adam kedua juga harus punya permulaan gitu loh. Logikanya begitu. Permulaan dari Adam kedua ini adalah tahun 5 sebelum Masehi, tahun kelahirannya dia. Gitu. Tadi dia bilang itu masa Yesus yang menciptakan, artinya Yesus menciptakan Maria. Setuju nggak? Ya jelas bukan lah bang, salah itu, salah. Kalau orang ngomong kayak gitu, orang gila apa orang normal? Ya kalau istilahku ya belum tercerahkan lah, gitu aja. Babloon namanya itu. Bang Zuma masih mau nggak? Tadi aku pengen nanya nih. Bentar, lagi rehat sejenak. Tunggu sebentar, lagi ngopi. Minum sebentar ya. Jadi sampai kapanpun Yesus itu tetap nggak bisa menandingi kemahakuasaan Bapa yang mengutus dia ya masa ya. Ya betul bang, iya. Yang maha kuasa itu Bapaknya. Yesus bisa melakukan semua mujizat itu karena Bapaknya itu memberikan Roh Kudus kepada dia gitu loh. Ah, pintar loh. Nah, itu. Jadi Yesus tidak maha kuasa ya masa? Dia tidak maha kuasa bang, tapi dia punya satu keunikan bang. Karena dia adalah ciptaan, karena dia adalah ciptaan baru, dia adalah seperti Adam sebelum makan buah itu. Teorinya ini Yesus ini memiliki, dia tidak bisa mati karena menua, yang sering aku bilang itu bang, itu bang. Yesus itu maha kuasa bang, maha kuasa Yesus itu. Maha kuasa katanya masa. Kalau begitu Yesus bro Logos, kalau Yesus maha kuasa, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Karena di Wahyu 1:8, Wahyu 1 ayat 8 itu dijelaskan. Enggak usah pakai Wahyu. Dia Alfa dan Omega. Iya, dengarkan dulu pertanyaannya. Yang maha kuasa. Yesus itu maha kuasa, dengarkan dulu pertanyaannya, langsung lu jawab. Kan argumentasimu sendiri Yesus maha kuasa. Nah, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Buktikan dia kemahakuasaannya waktu tidak dia bayi. Dijelaskan karena Alkitab tidak menjelaskan. Kalau dituliskan semua itu Alkitab. Dari mana? Kalau begitu siapa yang ngajarin kau? Kalau siapa yang ngajarin kau kalau bayi Yesus itu maha kuasa? Siapa yang ngajarin? Karena Yesus sendiri berkata segala kuasa telah diberikan pada dia begitu, dan di Wahyu 1 ayat 8 dia berkata dia Alfa dan Omega. Ya, makanya saya tanya. Kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Secara inkarnasi, Kalau tidak imani dia menjalani kehidupan seperti manusia kodrat sebagai manusia. Oke, kita lewati bayi. Kita lewati bayi. Apa yang dikuasai? Dengerin, apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Lo nggak usah bahas satu-satunya. Lo tidak imani. Apa yang dikuasai Yesus waktu dia dewasa? Yesus bisa melakukan lebih dari 35 mukjizat begitu. Oke. Salah satunya? Ya membangkitkan orang mati, memberi makan 5.000 orang begitu. Waktu dia membangkitkan orang mati itu dia maha kuasa atau tidak? Itu dalam keilahiannya. Oke. Apa yang dia ucapkan setelah dia membangkitkan Lazarus dari kematian? Apa yang dia ucapkan? Ya di ayat berapa? Di ayat berapa? Saya kurang hafal sih ayat-ayat. Nah, di Yohanes 11:41 setelah dia
menghidupkan Lazarus, dia berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Pertanyaan saya, dengerin dulu pertanyaannya, dengerin, saya pakai data ini. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, dia mengucapkan syukur kepada siapa? Kepada Bapaknya. Oke. Waktu Yesus menghidupkan Lazarus, Yesus mengakui dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Di situ dia berbicara dalam kemanusiaannya secara inkarnasi. Dia katanya tadi maha kuasa. Dia menjelaskan otoritasnya sebagai anak gitu. Dengarkan pertanyaannya, dengarkan pertanyaannya, dengarkan. Kalau sama saya nggak boleh lu kemana-mana. Waktu dia menghidupkan Lazarus, Yesus itu mengklaim dirinya sebagai A, Tuhan, B, utusan Tuhan. Jawab. Waktu membangkitkan Lazarus itu dia dalam keilahiannya. Oke. Dengerin pertanyaannya. Berdasarkan Yohanes 11:41, setelah dia menghidupkan Lazarus, Yesus mengklaim dirinya sebagai A, utusan Tuhan, B, Tuhan. Oke, setelah membangkitkan ya. Setelah membangkitkan itu, dia berbicara dalam kemanusiaannya. Berarti dia mengklaim dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Iya kan setelah membangkitkan Lazarus, oke, dia mengklaim dirinya dalam kemanusiaannya, dia berkata. Oke, saya pindahin, udah diam di situ. Ya udah, waktu Yesus pulang tidur ke rumah istirahat, pasti dia pernah tidur dong. Ya, oke. Waktu Yesus tidur itu menunjukkan dirinya sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan. Oke. Apa yang dilakukan Yesus membuktikan dirinya Tuhan? Ya, dia melakukan mukjizat-mukjizat seperti tadi membangkitkan orang. Dia mengaku dirinya utusan Tuhan kok itu waktu bermukjizat. Dia mengaku dirinya utusan Tuhan. Yang mana? Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapak. Biarlah orang percaya yang mengelilingi aku di sini. Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia di situ berbicara dalam otoritasnya sebagai anak dalam kemanusiaannya. Oke. Waktu Yesus bermukjizat itu, Bapak ada di mana? Di surga. Surga. Apakah Yesus dan Bapak sama? Dalam hakikat yaitu esensinya, hakikatnya itu Allah. Iya. Yang bermukjizat itu Bapa atau Yesus? Yang bermukjizat dalam keilahiannya dia sendiri, tapi dalam keinkarnasinya yaitu Bapa. Karena kuasa itu dari Bapa. Katanya Bapa tadi ada di surga. Ya sumbernya kan dari Bapa, dari sumber mukjizat itu kan dari Bapa. Oke. Dengerin baik-baik ya. Oke. Waktu Yesus dibaptis di bumi, Bapak ada di mana? Di surga. Apakah Bapak dan Yesus satu? Satu. Yang dibaptis Yohanes itu Bapak atau Yesus? Yang dibaptis Yesus dalam inkarnasinya. Katanya satu dengan Bapak. Ya itu dalam secara keilahian. Berarti Yohanes membaptis Yesus dan Bapak. Secara inkarnasi yang dibaptis itu adalah Yesus. Inkarnasi lagi. Karena pertanyaan ini adalah mempertanyakan dualisme yang muncul secara bersamaan. Iya, memang ada kalian bersamaan. Oke, sekarang gini, sebentar ya. Di Quran kalian nih, di Quran kalian kan menjelaskan. Gak usah lu bahasa Al-Quran, lu gak ngerti apa-apa ini aja. Sebentar dulu, ini karena pertanyaan ini akan membingungkan kalian. Gak ada yang bingung kita. Kau dari tadi menjadi orang gila kok, gak percaya kau. Kalau memang kalian tahu jadi Yesus itu waktu dibaptis, ya, Yesus dibaptis, Roh Kudus ada di awan seperti merpati, Bapa ada di surga. 3 tempat yang berbeda, 3 oknum yang berbeda. Pertanyaan saya, yang manakah Tuhanmu yang asli? A. Bapak di surga. B. Yesus yang sedang dibaptis. Roh Kudus. C. Roh Kudus yang seperti merpati. D. Semuanya benar. Yang mana Tuhanmu? Ya Tuhanku Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Dalam secara keilahian Tuhanku Yesus. Yang kau sembah yang mana?
kalau berbicara secara keilahian, Yesus tidak berkata sembahlah aku, karena yang mana yang kau sembah? Dia menjelaskan inkarnasinya sebagai manusia. Apakah Roh Kudus kah, Yesus kah, yang mana yang kau sembah? Yang ku sembah itu Allah, tapi aku beriman kepada Tuhan Yesus. Berarti kau tidak menyembah Yesus? Menyembahnya dalam arti bukan sujud atau tunduk begitu, bukan. Karena dijelaskan dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh. Ini benar-benar. Barang siapa menyembah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan berarti sembahmu roh. Berarti sembahmu roh. Ya, iya, karena di situ dijelaskan. Okay. Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, bukan manusia. Yakinlah sembahmu roh ya? Ya. Oke. Dalam diri Yesus ada roh Allah. Oke. Apakah iblis itu juga roh? Iblis itu malaikat yang jatuh, malaikat yang berontak. Apakah itu roh atau bukan? Ya, di dalam iblis ada roh, setiap ciptaan semua ini ada roh. Apa bedanya roh Tuhanmu dengan roh iblis? Sama-sama roh. Roh Tuhan itu suci. Iblis itu karena berontak, makanya dia apa bedanya? Sama-sama roh. Kan kuasa ada pada Allah, makanya kuasa itu firman. Roh itu ciptaan atau bukan? Roh itu tidak diciptakan, tapi roh itu dihembuskan begitu. Kamu pernah baca Zakaria 12 nomor 1? Kan di kejadian baca data dulu. Menciptakan manusia, dia menghembuskan roh. Dengerin, kau bilang tadi roh itu nggak diciptakan, padahal di situ roh itu ciptaan Tuhan. Baca Zakaria 12 nomor 1. Di mana ya? Kau punya Bible nggak sih? Dia di kenapa kalian benci Alkitab, ha? Kau punya Bible kak? Punya Bible cuma dijelasin. Ayat berapa? Nomor 1. Ya. Mereka congor. Iya, makanya mereka biar ngerti. Cuman dari dulu nggak ngerti. Ribuan tahun nggak ngerti orang ini. Ya, lu diskusi aja berdua di situ ya. Coba lu diskusi berdua. Iya, orang bebal. Coba lu diskusi berdua. Mereka kan pembenci bawa Alkitab. Giliran kita bahas Quran nggak boleh. Coba lu bahas Al-Quran bisa nggak? Coba lu mengaji. Dilapor. Makanya kalian itu bahas Nabi kalian lahir gitu. Ya kalau kau nggak suka Nabi Muhammad SAW, kau keluar dari Indonesia. Kakimu aja terantuk ke batu, kau nggak berasa astagfirullah. Jadi kau nggak serasa alhamdulillah. Kau pakai istilah-istilah Al-Quran kok yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kau nggak suka Nabi saya keluar dari Indonesia. Indonesia merdeka itu karena ajarannya Nabi Muhammad SAW. Lo lihat Alena ketiga coba. Berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nggak ada Tuhanmu itu. Tidak ada Tuhanmu yang namanya Yesus memberkati republik ini. Coba baca Zakaria 12 nomor 1. Siapa itu yang menciptakan roh? Berapa? 12 ayat? 1. 12 ayat 1, oke. Zakaria apa? Bukan sih. Oh iya, Zakaria 12 nomor 1. Coba. Bang, otak waras bacain dulu bang. Bantuin. Kita penilai firman Tuhan tentang Israel. Nanti dulu ya. Firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam manusia. Nah itu roh yang dengerin diam dulu. Saya tanya lu, habis baca. Roh itu diciptakan atau tidak? Tidak diciptakan, roh itu dihembuskan. Astagfirullahaladzim, dari baca sendiri. Saya baca diam kau di pojok situ. Firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan membentangkan langit yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh. Yang menciptakan roh. Pertanyaan saya, roh ini diciptakan atau tidak? Begini, itu menjelaskan bahwa dasar benar lu belum minta ampun, kau benar-benar belum meminta ampun. Udah tertulis lo itu roh diciptakan, kau masih melawan. Benar-benar ini anak ini nih. Lu kalau ada di sebelah saya, saya traktir kau kopi 5 ember, gue suruh minum semua. Bener babal lu minta ketulungan. Data lu pakai, udah baca, kau bantai sendiri bro. Kamu itu dilahirkan dari siapa sih? Bodohmu gak ketulungan loh.
Datanya jelas roh diciptakan. Kau lawan lagi tuh data. Mending kau kembali ke rahim ibu deh. Itu yang diciptakan manusianya, bukan rohnya, begitu. Roh yang diciptakan, kucuk. Mbak Otawaras ditampilkan, kita baca. Bang. Oke. Bukain. Jakaria 12. Mana nih? Besarin dulu. Kok nggak bisa dibesarin ya? Itu nggak biasa, Pak. Bisa Kak? Ya udah bisa. Kasih makan itu data dia itu. Buka mulutmu baik-baik. Kau lihat itu data. Karena manusia Diam dulu. Kau makan ini data ini. Kau itu dari tadi Bible aja kau lawan kerjaanmu. Oke. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Pertanyaan, roh itu ciptaan atau bukan? Ciptaan. Manusia yang adalah dalam diri benar bebal ini Bang. Yang ada roh dalam roh itu memang diciptakan karena manusia itu kan diciptakan. Manusia. Roh itu diciptakan atau tidak? Manusia itu memang diciptakan. Saya nggak bertanya manusia, kuculuk roh ini di dalam data ini diciptakan atau tidak? Roh manusia, iya, roh manusia diciptakan. Roh manusia. Roh, oke. Ya. Berarti roh diciptakan ya? Roh manusia. Ya. Setuju ya? Yesus itu manusia nggak? Yesus itu manusia nggak? Roh manusia. Nggak, saya tanya dulu. Yesus itu manusia nggak? Manusia. Ya, oke. Roh di dalam diri manusia Yesus diciptakan nggak? Yesus tidak dilahirkan, tidak diciptakan, tapi dilahirkan. Kau benar-benar lah, kembali kau ke rahim ibumu. Benar-benar Yesus itu manusia. Itu kan masa penciptaan. Diam dulu. Masa penciptaan. Roh itu, Yesus itu manusia. Kau udah iya kan? Berarti roh di dalam dirinya adalah ciptaan. Berdasarkan data yang ada, kalau akalmu sehat. Tapi kalau kau gila ya kembali ke rahim ibumu. Lanjut Bang. Oke, sekarang begini, abang diciptakan apa dilahirkan? Coba. Begini aja, izin. Sekarang saya tanya, kalian semua ini yang ada di Komal ini, kalian kan manusia. Kalian itu dilahirkan atau diciptakan? Tuhan, Bang. Diciptakan dengan cara dilahirkan. Itulah bodohnya kalian. Bisa pula kalian diciptakan. Jadi Maria nggak diciptakan. Kalian itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi Maria nggak diciptakan. Gimana? Jadi manusia ini nggak diciptakan. Adam yang diciptakan. Kita ini dilahirkan. Jadi cuma jadi mana sih pemikiran kalian ini? Hanya dua. Jadi dengerin. Jadi hanya dua manusia yang diciptakan di muka bumi ini, begitu? Yo, hanya dua manusia yang diciptakan. Adam berketurunan, makanya beranak cucu lah katanya, Iya, jadi menurut kamu ada berapakah manusia yang pernah ada di muka bumi diciptakan? Ada berapa? Yang diciptakannya cuma satu, Adam. Ada. Oke. Kemudian Hawa. Selain itu. Ya selain itu dilahirkan, bukan diciptakan. Jadi kalau orang dilahirkan tidak diciptakan ya? Dilahirkan bukan diciptakan. Oke. Ya udah cukup. Lanjut ya. Oke. Diam. Bang Andi. Ya. Ini ternyata nih kok Gabriel bak sini aja Bang Andi. Dia kan bilang dilahirkan. Ya. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih. Sesungguhnya bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di mata Tuhan. Lebih-lebih lagi manusia yang adalah berengah, anak manusia yang adalah ulat. Jadi setiap yang dilahirkan tidak bersih di muka Tuhan, bos. Bagus. Kita ini bukan diciptakan ini tapi dilahirkan. Apakah Yesus tidak dilahirkan perempuan? Pemikiran kalian ini. Apakah Yesus tidak dilahirkan perempuan? Ayo. Konteksnya jangan ke situ dulu. Tidak ada yang bersih di muka Tuhan. Setelah ada, kita tidak diciptakan, kita dilahirkan. Ini kau baca ayatnya dulu. Mana sih pemikiran kalian ini? Setiap yang dilahirkan perempuan itu tidak bersih di muka Tuhan. Jangankan manusia, bulan pun tidak bersih di muka Tuhan, juga bintang. Apalagi hanya manusia yang adalah berengah, anak manusia yang ada ulat. Dan konsekuensi lainnya kalau Anda paksakan Yesus Tuhan,
Berarti kalau kita baca data ini, berarti Yesus yang mengambil ibunya. Kalau Kejadian 1 itu nomor 27 itu 26 sampai 27 itu siapa itu manusia yang diciptakan? Nah, siapa itu? Ada 2 jenis manusia. Maka Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Siapa itu yang diciptakan itu? Ya Adam dan Hawa. Enggak menyebut nama Adam manusia kok di sini. Gimana? Di sini maka Tuhan menciptakan manusia. Karena manusia enggak? Karena manusia enggak? Kang lagi lo, gue gampar juga lo. Anak manusia enggak? Intinya kita semua data dia lawan dasarku. Kita dilahirkan nih. Seharusnya kalau mana jalannya kita diciptakan? Aduh. Halo, bagus. Kalau Anda cerdas, seharusnya tobat. Kita dilahirkan, bukan diciptakan. Iya, dilahirkan perempuan itu tidak bersih. Ya, ini. Kalau seharusnya kau tobat baca ini kau. Jangan kau sembah lagi manusia. Sekarang membantah manusia di. Silakan kau bantah ini. Seharusnya kau tobat setelah baca ini kau ya. Ini ayat saya kalau bagi-bagi yang long-long. Manusia setelah Adam tidak diciptakan. Setiap dilahirkan perempuan tidak bersih. Dilahirkan. Maksudnya Ya, gimana? tidak ada yang suci di muka Tuhan. Ini ayat ini kau baca nih. Apakah ayat yang mau dibuang? Ya. Dilahirkan perempuan itu bersih sebentar. Ini ayat. Makanya aku kalau atau telinga ayat aku bawa ini. Benar, bebal bener ini satu nih. Bebal. Buset. Oten cerdas, semoga 5.000 orang yang menonton ini baca ya ayat ya Ayub 25:4-6 nih ya. Tidak ada bersih muka Tuhan manusia. Ya, setiap dilahirkan perempuan. Kalau tidak diciptakan di dunia ini tidak ada yang suci. Hanya satu yang suci, yaitu Yesus Kristus. Ini dilahirkan, Yesus dilahirkan enggak? Iya, dilahirkan. Ya udah, tidak ada bersih di muka Tuhan. Itu maksudnya yang dilahirkan secara biologis, dilahirkan dari proses biologis. Tidak. Sekarang Anda ini dilahirkan secara biologis. Anda kan dilahirkan secara biologis karena hubungan badan. Kalau Yesus kepaksa Tuhan, berarti dia yang mengambil ibunya. Iya. Sebab yang menjadi suamimu. Ayatnya mengamili? Ini mana ayatnya Bapak mengamili Maria? Mana ayatnya Bapak mengamili Maria? Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia Roh besar yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Siapa itu dia? Siapa itu dia? Suaminya Maria. Siapa dia ini suaminya Maria? Roh besar. Allah. Wah, suaminya Maria Tuhan. Coba baca dari awal. Mundur lagi, kita baca. Dia di pojok situ. Karena diam dulu di pojok situ, baca dari awal. Allah itu roh. Allah itu roh. Diam dulu. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia Roh besar yang menjadikan engkau, Tuhan semesta alam namanya. Nyanyi Roh besar. Oke. Cukup bang. Ya. Siapa menjadi suami di sini, bro? Dia itu siapa? Sebentar, itu ayat berapa? Yesaya 54 ayat 5. Berapa? Yesaya 54 nomor 5. Yesaya 4 ayat 5 ya? 54 nomor 5. 54 nomor 5. Oke, sebentar. Pokoknya gue nggak kick kau, gue mainkan sampai pagi lu. Benar. Kristen yang berilmu, yang merasa mampu menandingi Bang Zuma, silakan naik, ayo. Tadi kok ada yang turun. Itu ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Apa kabar, Dok? Dokter. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit barangkali ya, untuk logos ya. Logos itu di dalam rahim hanya satu set dulu, kemudian berkembang, itu diciptakan di situ. Tidak langsung sempurna. Manusia itu dalam rahim, lalu satu proses penciptaan, satu sel menjadi. Gini aja bang. Kita nggak usah bicara agama lah. Kita ini dilahirkan apa diciptakan? Coba. Sebelumnya diciptakan, baru dilahirkan. Iya, kita dilahirkan apa atau diciptakan? Iya, diciptakan dulu baru dilahirkan. Aduh. Kan diciptakan, dibentuk dalam rahim, diciptakan dulu, setelah sempurna baru dilahirkan, kucuk. Itu maksudnya bagaimana ini? Begini, sebentar ya. Bapak ibumu itu mampu menciptakan roh. Logos. Ini pelajaran anak SD, SD. Apakah kita ini titik 2, 1 A diciptakan, B dilahirkan? Silakan pilih.
Diciptakan. Diciptakan dan dilahirkan. Boleh. Diciptakan dulu, dibentuk dalam rahim, kemudian setelah sempurna baru dilahirkan. Jadi manusia itu ciptaan Tuhan. A diciptakan, B dilahirkan. Silakan pilih. Diciptakan. Diciptakan. Lo kenapa? Jadi kita diciptakan ini manusia ini. Ya, terus siapa yang cipta? Terus dari mana? Kau dari manusia, dari mana asal usulmu? Karena kehendak ayah dan ibuku, makanya aku lahir. Siapa yang menghendaki ayah ibumu menikah? Ya karena kehendak ayah dan ibuku. Siapa yang menghendaki kehendak itu? Ayah dan ibuku. Apakah ibumu bertuhan? Bertuhan. Ya, kehendak siapa ya ayah ibumu berhubungan? Ya kehendak ayah dan ibuku. Tanpa sepengetahuan Tuhan? Ya kehendak mereka. Berarti tidak ada Tuhan ikut campur tangan di situ. Kehendak ayah dan ibuku. Berarti ayah ibumu ateis, tidak bertuhan. Bertuhan. Ya, terus siapa Tuhannya ayah ibumu? Tuhan dan ayah ibuku Tuhan Yesus. Iya, oke. Berarti Yesus menghendaki ayah ibumu berhubungan? Tidak. Jadi ayah ibumu bebas ya, tidak bertuhan ya. Oke, sekarang gini. Sekarang gini. Oke, sekarang aku tanya. Waktu Adam memakan buah, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, apakah itu kehendak dirinya sendiri atau kehendak Allah? Silakan jawab. Udah, kau sudah kemana ini, dah hancur ke sini kau ya. Yesus dilahirkan ibunya, tidak bersih muka Tuhan. Kita ini dilahirkan, bukan diciptakan. Yesus dilahirkan enggak? Yesus dilahirkan mamanya enggak? Dikandung 9 bulan. Pemahamannya ilmu pengetahuan manapun mengatakan kita ini dilahirkan, bukan diciptakan. Inkarnasi itu enggak benar ya. Karena Yesus dikandung 9 bulan, dia berproses. Inkarnasi itu udah menjelma. Kalau menjelma itu lebih bagus KPR 14. Kasih Keluaran 1:27 dulu. Kasih Keluaran 1:26 sampai 27 sampai 31 lah. Biar dia baca di situ. Keluaran 1:26 ya. Iya, kalau dia bantah ini benar-benar lu colok gitu loh. Jadi ateis lu colok sih. Enggak, Kejadian 1 bang. 26 Kejadian. Awas lu ya. Kejadian 1. Ya. Iya, 26 sampai 27 lah, enggak apa-apa. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak itu yang dan atas disabdanya. Itu menjadikan, itu menciptakan bang. Ganti yang lain coba. Ya itu di situ ya. Ya ini nih. Nah ini. Dirombak dan rombak di bang di. Dirombak ya. Oh iya, berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Gak apa-apa sama aja. Menurut gambar ya. Di situ Allah menjadikan manusia laki-laki. Ya ini. Nah. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, huruf besar. Ya. Menurut gambar Allah. Ya, sini diciptakan. Laki-laki dan perempuan. Diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ya. Oke. Siapa itu bang? Laki-laki dan perempuan itu diciptakan atau tidak? Aduh. Masih mau kon datang besok. Itu kan proses, itu kan ayat itu perikopnya proses penciptaan Adam. Aduh, gimana? Comot ayat. Lalu deh. Adam dan Hawa diciptakan. Kita abang-abang gimana? Nah, terus cucunya Adam tidak diciptakan? Tidaklah. Iya, tidak diciptakan. Bang, penciptaan ya udah, lu diam di tempat dulu. Oh iya, diam dulu. Yang menciptakan Adam, diam. Yang menciptakan Adam siapa? Pejuang. Yang menciptakan Adam siapa? Siapa? Allah. Yang menciptakan Adam. Bukan Yesus. Tuhan Allah, itu Yesus, Tuhan Allah. Jadi Yesus yang menciptakan Adam. Iya, di dalam dia segala sesuatu diciptakan. Oke. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Sebagai manusia tua Maria. Katanya Yesus yang menciptakan Adam. Ya, kan saya bilang. Kena lagi nih, semua orang sakit ini naik ini. Yesus ciptain Adam lebih tua Maria daripada yang menciptakan Adam. Mana ki? Oke, secara eksistensi Yesus. Coba Wahyu 1:14 bang. Wahyu 1:14. Ya, ini udah siapkan bang. Ya jadi dulu deh, silakan. Andi. Wahyu 1:14. Ya udah nggak apa-apa bang. Wahyu 3:14 bang. Kok nggak keluar suaranya nih? Iya. Wahyu 3:14 bang ya.
di mana-mana kita dilahirkan, mana diciptakan. Wahyu 3:14 Bang Andi. Bang Andi. Tunggu dulu, nggak keluar suaraku di OBS. Wahyu 3:14. Wahyu 3:14. Ya, ini dia. Diam dulu. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Oke, siapa itu permulaan ciptaan Allah itu? Siapa? Yesus. Berarti Yesus diciptakan, ya, kena dia. Kena dia. Kena bener-bener. Tidak berasa dia sadar sedikit Yesus diciptakan. Masih mau datang besok. Permulaan ciptaan. Kena dia. Dia terpaksa pakai naluri kesehatannya sedikit. Yesus sudah diciptakan. Di sini juga jelas Bang Andi. Diam. Diam. Di sini juga jelas. Diam. Di sini Yohanes 1:3 juga jelas. Segala sesuatu diciptakan melalui Dia. Tanpa Dia segala sesuatu sudah tidak ada dulu. Tidak mungkin ada. Tidak mungkin bisa ada. Artinya semua yang ada di dunia ini ciptaan ini. Sudah diakui tadi Bang, Yesus itu ciptaan. Udah diakui dia. Udah lu diam di situ di pojok. Udah lu diam. Kalau kau nggak diam gue turunkan. Diam. Nah, kuncinya di sini Bang Andi. Kau udah turun, kau udah direkam suaramu. Tadi kau udah ngomong Yesus itu diciptakan. Udah diam kau di pojok di bawah. Udah terekam suaramu. Nah sekarang tanya Logos ini Bang. Wahyu 3:14 siapa itu yang mulai diciptakan? Tanya dia Bang. Si Logos lagi nih disadarkan nih. Silakan. Iya. Ya. 14 balikin dulu Bang, tanya si Logos. Ya, si Logos ini. Wahyu berapa? Wahyu berapa itu? Wahyu 3:14. Memang Bang Andi, banyak orang Kristen yang tidak pernah dikasih ayat ini. Itu malaikat. Kok malaikat? Kau buka di Wahyu 1:5-nya itu. Amin tuh Yesus. Oh iya, tadi temanmu udah mengakui itu Yesus diciptakan di situ. Amin itu Yesus. Ya, kita buka di apa yang Bang dia, biar dia. Buka Wahyu 1 nomor 5 nih. Ya itu. Nih. Pokoknya lawan datamu bro. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia nih, saksi setia ya. Ya, tadi kan saksi setia kan, kita kembalikan tadi ke awal. Itu malaikat bukan Tuhan Yesus. Ya udah, saksi setia situ. Kolose 1 nomor 15 coba kasih. Ini yang paling jelas nih. Kayaknya 16 ya kayak ini. 15 aja, Kolose 1 15. Pokoknya malam ini lu lawan data dah. Bacain Bang. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa itu yang sulung itu? Siapa itu? Siapa itu yang diciptakan? Ayo. Adam lagi gua ngampar congor lu. Siapa itu? Yesus lah pasti. Siapa ini? Awas lu bilang Adam. Siapa ini yang sulung dari awal yang diciptakan? Siapa ini? Awas lu. Diam dulu kau tadi kabur Logos dulu. Gue pengen sadarkan akalnya nih si Logos ini. Perikopnya aja dah, keutamaan Kristus sudah nggak bisa ngelak lagi. Ayo siapa itu bro? Kolose 1:15. Logos saja kau coba otak oras. Apa kau keluarga sabar kau tobat kau? Diam dulu kau sebentar. Diam dulu, jangan ikut campur dulu. Nanti kau kena percikan. Percikan oli bekas. Orang lagi bongkar mesin. Logos itu tuh baca. Ia adalah gambar Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, siapa itu yang diciptakan itu? Siapa itu gambar Allah itu? Awas lu bilang Adam, gua gampar lu. Gak bisa Bang, ini dari Kristus. Berbeda. Situ malah Logos saja, Andy. Diam dulu kau, diam dulu. Diam, jangan menyelamatkan temanmu dalam kesulitan. Siapa ini Logos? Aku tanya. Diam dulu kau, kalau ngomong gue turunkan. Diam dulu kau. Kau tadi pergi nggak pamit. Kalau Logos siapa ini Logos?
Logos. Tuk. Itu di situ itu tidak siapa itu? Menjelaskan. Sudahlah, banyak orang Kristen yang nggak dikasih tahu ya. Siapa ini yang diciptakan ini? Siapa ini yang diciptakan di sini? Siapa? Makanya perikopnya harus jelas di situ. Ya, itu keutamaan Kristus. Ini keutamaan Kristus. Iya, makanya dibaca Kolose yang ayat 16-nya. Kenapa lu lompatin? Ya ada cara. Siapa dia? Jangan tanya, lu jawab dulu ini. Jangan tanya, lu jawab dulu. 16 itu siapa? Siapa ini keutamaan yang diciptakan? Siapa itu? Jawab. Kali ini gue ikat tanganmu sama kakimu, kok nggak bisa kabur? Gue ikat lo. Temanmu tadi udah sadar dengan sendirinya Wahyu 3:14. Sekarang ini kau harus di sini. Siapa ini yang diciptakan ini? Gue ikat tanganmu sama kakimu. Gue ikat lo ya. Sadarlah Oten. Kompres dulu itu. Siapa ini yang diciptakan? Ayo. Satu. Diam dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama. Siapa itu yang diciptakan di situ? Siapa? Makanya itu dibaca di ayat 16-nya. Jangan siapa itu? Sampai habis. Tetap aja habis. Sampai habis lu baca dah. Coba juga si logos itu tak waras. Lu masih ngomong gue turunkan tadi gue udah berjanji kalau masih ngomong gue turunkan ya. Saya itu tegas orangnya gitu loh. Baik dulu nanti kau sabar dulu. Temanmu dalam kesulitan ini. Mestinya kau bantu dia. Makanya dibaca di ayat 16-nya. Di ayat 15 itu. Oke. Di situ dikata dia itu memang. Sudahlah logos tobat logos Yesus. Oke. Kan sudah saya bilang. Terus siapa itu yang diciptakan di situ? Siapa? Jawablah. Makanya dipahami kalimatnya. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Oke. Ya, siapa itu yang utama yang diciptakan? Siapa? Ya dari semua ciptaan Tuhan, dari semua ciptaan siapa? Allah. Siapa aja yang ciptaan Tuhan itu? Malaikat. Apalagi? Manusia. Manusia siapa? Langit dan bumi. Manusia siapa? Manusia ada manusia yang pertama diciptakan. Cuma Adam doang yang diciptakan, manusia lain tidak. Kan kita ini dilahirkan, tidak diciptakan. Kalau binatang diciptakan nggak? Binatang diciptakan nggak? Diciptakan. Ya. Manusia tidak, Adam doang ya. Dasar kucluk. Ya kucluk itu kau. Kita ini bukan dilahirkan. Kita ini bukan diciptakan tapi dilahirkan. Ya udah. Diam. Dibaca jadi lagi. Bang Andi, kuncinya semua sini Bang Andi. Yohanes 1:3 ini bicaralah Bapa. Ya, segala sesuatu jadikan oleh Dia Bapa. Tuhan ya. Dan tanpa Dia tidak ada satu ataupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya apa yang ada di dunia ini, apapun itu diciptakan oleh Tuhan, termasuk Yesus. Nih, versi lain diciptakan. Coba ada yang normal satu nih. Iya itu maksudnya. Ya udah diam dulu kamu, dia diam. Kita butuh perbandingan. Ferdinand sama Malam. Ferdinand. Ya. Ferdinand Kristen. Katolik. Manusia itu diciptakan atau tidak, bro? Manusia diciptakan. Oke. Kamu itu diciptakan atau tidak? Diciptakan. Lebih waras Katolik daripada logos. Ini kau doang sendiri nih. Manusia tidak diciptakan, hanya Adam katanya. Ini Bang Andi. Segala satu ciptakan. Jadi ada diciptaan semua, enggak? Lebih pintar dikit daripada lu logos. Makanya harus dipahami, ciptakan itu kan dari tidak ada menjadi ada. Kita ini bukan, kita yang sekarang ini bukan diciptakan. Segala sesuatu yang ada di bumi diciptakan. Kita adu aja sama Katolik dia. Katanya menurut logos ini Salabim langsung lu diam dulu di situ di pojok. Ferdinand, kamu kan Katolik.
menurut ini kita ini sebagai manusia tidak diciptakan. Pendapat kamu gimana, Bro Ferdinand? Diciptakan lah, Bang. Cuma omelin tuh si Logos tuh. Omelin si Logos. Oke, Bang. Jadi Yesus diciptakan, Bang. Diciptakan Logos. Tuh. Abang Tuhan Abang siapa? Tuhan Abang siapa? Yesus. Oh, oke, gini Bang, oke ya. Kita bicara di luar agama aja. Ribut, nggak bisa. Ribut ini Katolik sama Protestan nih. Hajar dia, Bang. Kita bicara secara sains saja, secara sains. Nggak usah lu gak ngerti sains lu, ini aja dulu manusia itu atau diciptakan. secara bahasa lah, oke. Nggak usah Kita secara bahasa lu ngerti. Kita yang sekarang ini, udah diam dulu. Kita ini. Udah Kak, kita udah memahami kau. Ibumu itu tidak diciptakan, kau tidak diciptakan, udah. Tapi menurut Ferdinand Katolik, semua manusia itu diciptakan. Kau doang yang berbeda pendapat di sini gitu loh. Udah nggak usah lu bolak-balik. Diciptakan itu Adam dan Hawa yang diciptakan. Iya, menurut kau itu. Kita dilahirkan. Kita nggak bisa memaksakan kau menjadi pintar. Kita di sini nggak bisa memaksa kau jadi pintar. Biarlah kau begitu selamanya seumur hidup. Manusia itu tidak diciptakan gitu loh. Kita semua diciptakan, tapi tetap Yesus Tuhan kita, Logos. Jangan botol kita, jangan perbodohi umat kita, Logos. Iya, orang banyak ayatnya kok. Berarti Yesus diciptakan, Bang? Iya, ayatnya banyak. Diciptakan, tapi tetap Tuhan kita, Logos. Tuh, lebih jujur dia, Ferdinand. Oke, ya sudah, itu pemahaman abang ya, oke. Tapi pemahamanku, lo ada ayat yang sekarang ini. Bukan pemahaman, anak bayi juga tahu, Logos. Kamu jangan botol-botol amat, jangan ngomongin umat kita. Begini, secara ilmu pengetahuan, ini pelajaran anak SD loh, Bang. Pelajaran anak ini SD, kitabmu, Bang. Bro. Yohanes 1:3 ini terbukti ciptaan. Segala sesuatu diciptakan, tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Apapun yang ada di bumi ciptaan. Oke, sekarang coba buka KBBI. Apa arti cipta? Tidak ada menjadi ada. Gimana sih lu? Oke. Cipta itu karya. Iya, dari tidak ada menjadi ada. Kau tadinya tidak ada, terus kau menjadi ada, berarti ciptaan, kucuk. Iya, berarti abang manusia pertama. Abang manusia. Ya Allah. Ya, benar-benar kucuk. Berarti Anda itu manusia pertama. Parah kok. Anda manusia pertama. Manusia pertama ya Adam, kucuk. Iya sudah, makanya bukan diciptakan tapi dilahirkan. Ilaha illallah. Ayat mumpun kau bantah. Coba sedikit Logos. Silakan dong. Itu yang menjadi sperma itu dari mana? Apa yang apa yang dibentuk oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi sperma? Iya karena dari Adam kan dibilang beranak cucu lah, beranak cucu lah katanya. Sperma dan sel telurnya. Kan Allah mengatakan beranak cucu lah katanya. Aduh. Apakah Tuhan menciptakan miliaran manusia? Adam yang lain. Apakah Anda manusia pertama? Ini dari sisi Anda medis, bukan manusia pertama. Anda itu dilahirkan, bukan diciptakan. Itu dokter Logos. Secara ilmu pengetahuan juga, secara ilmu pengetahuan, secara sains, kita dilahirkan, bukan diciptakan. Anda pahami dulu, arti ciptaan dan diciptakan itu menjadi sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Apakah Anda malah manusia? Sperma dari mana? Dari nutrisi, dari mati tanah. Nutrisi yang ada masuk dalam tubuh bapak dan ibumu, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, itu yang membentuk sperma. Berarti diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Kemudian bertemulah sperma dan sel telur tadi. Kemudian berkembang dari satu sel menjadi dua menjadi 4 dan seterusnya, terbentuk ari-ari, terbentuk tadi pusat, terbentuk otakmu, terbentuk telingamu, matamu dan sebagainya. Bagaimana kamu bilang dia diciptakan itu? Ya karena bukan manusia pertama. Kalau Anda mengatakan Anda itu diciptakan. Biar aja botol dok, susah. Biar dia botol sampai. Berarti Anda manusia pertama. Kalau ya udah cukup. Berarti Anda manusia pertama. Udah diam. Kamu nggak diciptakan kau. Nggak usah. Kau tidak diciptakan udah.
Nggak usah daripada diputar-putar. Biarlah dia menjadi bodoh dengan sendirinya. Buat malu Kristen ini. Ada yang bodoh. Iya udah. Dari mana jalannya? Sekarang kita melangkah kedua. Yang menciptakan Adam menurut kami siapa yang menciptakan Adam? Yang menciptakan Adam Allah. Bukan Yesus. Udahlah loh, jangan Firman kita loh. Firman itu ya kan belum, Yesus belum ada, tapi di Firman itu dijelaskan. Firman itu Yesus. Firman itu Yesus. Udahlah malu kita loh bos. Aduh. Kristen dia. Naik. Sekarang yang menciptakan Adam siapa tadi itu Logos? Man katanya. Makanya dikasih saya waktu ngomong. Enggak usah ngomong. Yang menciptakan Adam siapa? Sebut namanya buru. Yang menciptakan Adam siapa? Allah dengan firman-Nya. Firman-Nya yang menciptakan itu Yesus. Saya nggak nanya caranya menciptakan. Sebutkan nama siapa yang menciptakan Adam. Allah. Bukan Yesus. Yesus. Diulang. Yang ini kok mendua ini kau ini. Karena Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang menciptakan Adam? Yohanes 1 ayat 1. Siapa yang menciptakan Adam? Siapa yang menciptakan Adam? Bapak B Yesus. Yesus. Mana lebih tua Yesus daripada Adam? Ya lebih tua Adam lah. Itu secara inkarnasi. Secara hakikat. Yesus yang menciptakan Adam. Secara hakikat dan keilahian Yesus lebih tua. Tidur. Yesus yang ciptain Adam. Dualisme yang muncul secara bersamaan. Yesus yang ciptain Adam. Mempertanyakan dualisme. Lu diam dulu di situ di pojok. Yesus yang ciptain Adam, tapi lebih tua Adam daripada yang menciptakan Adam. Kau sakit kau itu, kau berobat jalan kau itu. Secara hakikat dan keberadaan Yesus lebih tua karena kan dia firman. Oke. Jadi lebih tua Yesus daripada Adam ya. Karena dia firman sebelum dia sudah ada sebelum segala sesuatu dijadikan begitu. Oke, mana lebih tua Yesus daripada Maria? Oke, kita bicara inkarnasi ya. Mana lebih tua Yesus daripada Maria? Tinggal jawab. Mana lebih tua Maria? Karena kan Maria ibunya begitu. Jadi adiknya anaknya Maria yang menciptakan Adam, begitu? Betul nggak? Secara lagi. Yesus tidak diciptakan. Iya enggak, menurut kamu enggak. Jadi anaknya Maria. Yesus dilahirkan tanpa proses biologi. Diam dulu. Anak yang dilahirkan Maria itulah yang menciptakan Adam, begitu? Setuju? Betul? Secara hakikat dan keberadaan, iya karena firman. Ya udah, iya katanya. Ya udah. Yang dilahirkan Maria itu yang menciptakan Adam, betul? Secara hakikat dan keberadaan Yesus. Yesus. Karena Yesus adalah Allah. Jadi yang dilahirkan Maria itulah yang menciptakan Adam. Setuju? Biar jadi piti-piti nih orang di TikTok nih. Gimana sebentar ya coba ulang. Diulang ya. Jadi yang dilahirkan Maria itu yang menciptakan Adam, betul? Secara hakikat dan keberadaan ya, karena Yesus adalah firman. Jadi yang menciptakan Adam adalah anaknya Maria, betul? Secara hakikat dan keberadaan ya. Ya. Coba ulang kata-kataku. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan Adam. Coba diulang. Gimana? Anaknya Maria yang bernama Yesus yang menciptakan Adam. Coba diulang. Kok Adam? Anaknya Maria namanya Yesus yang menciptakan Adam. Yesus tidak diciptakan, Yesus dilahirkan. Benar-benar yang nggak dengar nih. Siapa bilang Yesus? Saya nggak ngarah ke sana. Anaknya Maria yang namanya Yesus yang menciptakan Adam. Betul apa betul? Yesus tidak diciptakan, Yesus dilahirkan. Siapa sih yang membahas Yesus? Adam. Benar. Udah. Dari mana jalannya? Udah. Mau turun malu di Bang Andi. Trek Bang Rudi. Benar. Timo. Kok ada orang kayak gini masih hidup ya? Ampun.
Alat Timo ini, Timo saya pernah lihat di turun. Kayak begitu masih hidup ya. Subhanallah, bagaimana ya pola pikirnya ya Bung Andi ya? Bagaimana ya berpikir ya? Ya rusak otaknya gara-gara sering makan itu. Iya, boleh jadi pola pikirnya berubah karena gennya berubah, boleh jadi seperti itu. Genetikanya kan berubah, jiwanya jadi berubah kan? Izin dulu, aku mau beli obat cacing dulu bentar. Ya silakan. Ada Ferdian itu. Belanja dulu yang lain. Bagus Ferdinand ini. Agak logis sedikit Ferdinand. Ya memang ayatnya banyak bang. Yohanes 1:1 itu bicara Allah Bapa sampai Yohanes 1:3. Kalau kita ikuti penjelasan Yohanes 1:14 itu firman menjadi daging. Aku tolak itu kalau firman menjadi manusia. Karena apa aslinya itu sat. Bukan manusia, daging. Nah kalau dikatakan Tuhan inkarnasi itu juga tertolak kalau versi saya ya. Kenapa? Yesus itu dikandung 9 bulan, baru dilahirkan dengan susah payah, baru disusui hingga besar, baru di Roma 14 ayat 9 dikatakan Tuhan, dijadikan Tuhan. Artinya tertolak ini inkarnasi. Inkarnasi itu artinya adalah menjelma. Kalau konsep menjelma itu seharusnya langsung dia strike news. Betul, langsung itu langsung jadi. Bajenggot langsung turun gitu. Betul. Cocoknya itu ke KPR 14:11. Dewa-dewa telah datang dia di tengah kita menjelma sebagai manusia. Itu cocok inkarnasi. Langsung jadi dia. Betul. Bukan berproses dulu selama 9 bulan dikandung. Itu namanya bukan menjelma, tapi berproses. Jadi itulah kalau doktrin mengalahkan akal ya. Kenapa dia menghindari yang dilahirkan itu diciptakan? Karena Yesus dilahirkan. Dia nggak mau Yesus itu diciptakan. Karena Yesus dilahirkan. Nah, itu dia doktrinnya di situ. Iya, tapi Bang Di kena lagi dia Bang Di Ayub 5 tadi Bang Di. Tidak ada yang bersih bukan Tuhan dilahir perempuan. Dikasih data berjubel-jubel tetap aja dilawan. Itu kuatnya doktrin Bung Andi ya. Doktrin itu sampai mengalahkan akal sehat. Saya kun. Tapi kalau antara koi baulu sama tai sapi masih bisa bedain dok. Masih bisa dia bedakan. Kalau urusan duniawi ya, duit 100.000 sama 50.000 masih bisa dia bedain. Tapi masalah pencipta dan ciptaan dia nggak bisa bedain. Antara manusia dan Tuhan enggak. Gitu loh. Rusak otak gimana ya? Artinya bukan akal bukan otak. Akal ya. Halo, Bandi. Silakan Ferdinand. Saya tahu diciptakan tuh dari pacar saya, katanya manusia itu diciptakan, pacar saya orang Islam, Bang Andi. Oh. Ya, benar apa enggak itu ya? Harus masuk Islam itu. Masih pacaran 2 tahun, Bang. Oh, sudah diajar sama pacarnya. Apalagi kira-kira dalam Islam yang menurut pandangan kamu meragukan pandangan Ferdinand? Ya, masih belajar sama pacarku, Bang. Alhamdulillah, semoga mendapat hidayah saudaraku. Ya Bang. Iya, belajarlah. Artinya ajarin dok, ajarin dia bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus manusia. Ajarin dok. Dunia ini ya Yesus itu kalau kita berpikir secara ilmiah dibandingkan dengan Yahya, Nabi Yahya, Yohanes Pembaptis. Itu dalam Bible Yohanes Pembaptis itu dalam Bible mengatakan mandul, dalam Al-Quran mengatakan juga mandul. Mandul itu artinya seseorang yang tidak bisa memiliki keturunan, tetapi bisa memiliki keturunan. Nabi Zakaria dengan Elizabeth itu atas mujizat dari Allah. Jadi kejadian Yohanes Pembaptis dengan Yesus sama-sama mujizat. Walaupun kau katakan punya orang tua dua-dua, tetapi pada saat
orang mandul, sel telur tidak ada, atau sperma tidak ada, sesungguhnya sudah tidak ini. Tapi kebanyakan perempuan kalau sudah mati haid tidak ada sel telur. Lantas kenapa bisa hamil? Berarti itu adalah mujizat. Jadi antara penciptaan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus dengan Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis sama, itu melalui suatu proses mujizat. Betul. Itu betul. Kalau sudah mati haid orang tidak ada sel telur. Kalau tidak ada sel telur bagaimana mau hamil? Tidak mungkin. Gitu. Karena ini bukan mandul versi medis, tapi mandul versi kitab suci. Al-Quran mengatakan demikian. Tetapi karena biiznillah, dengan izin Allah, akhirnya dia punya anak. Karena doanya dikabulkan. Gitulah pandangan Islam. Begitu Ferdinand. Ada yang mau disanggah? Silakan Jordan. Yang datang diskusi ini, Jordan, dibuka mailnya ya. Iya. Mau datang diskusi dengan siapa, Jordan? Bang Juma? Bebas, Bang. Hah? Bebas. Enggak. Anda itu kan tiping-tiping, naikkan gue kalau memang kalian mau diskusi, ayo. Diskusinya mau siapa? Bang Juma, monitor, Bunda. Dan Pak Ustadz, tidak ada yang pintar. Model doktrinnya menabrak Bible. Silakan Jordan. Jordan, silakan Jordan. Waduh, kok setelah naik ke atas jadi ayam sayur Jordan? Kenapa Mas? Gede bacot oten semuanya. Jordan. Sama Gurunda, sama saya aja Jordan, yuk. Sama Gurunda terlalu tinggi kali ini. Sama siapa? Sama Otak Waras? Iya, saya mantan Oten. Iya, sama saya. Oh, mantan Oten? Iya. Ini apa namanya, judulnya ini penyaliban kayak iblis. Ini bertanya atau bagaimana? Iya lagi. Emangnya Yesus disalib itu atas rencana siapa? Rencana atau itu nubuat tuh Bang? Nubuat itu. Di mana nubuatannya? Bisa 53 gitu. Kau tahu sendiri. Udah tahu, ada mau nggak terbantahkan kali itu. Ya, kau kan abang kan sudah tahu aku Pak narasimu ke sana. Semua terbantahkan tuh satu persatu ayat itu. Kenapa terbantah? Jelas sekali. Kenapa? Oh, Anda mau belajar gitu? Bukan mau belajar, pengen tahu gimananya terbantah gitu. Yang jelas ya, kitab PL itu tidak ada bicara tentang Yesus. Oh, udah. Ditolak Yahudi. Dan kalau Anda mau saya jabarkan Yesaya 53. Kalau memang abang pernah Kristen, jangan abang bilang di PL itu tidak ada bicara tentang Yesus. Itu ya, di mana tentang Yesus? Di mana? Apalagi mau kau Yesus? Kau ngerti, berarti kau bukan. Yesaya 53 nih mau kita kupas dulu. Enggak, biarin dulu dia tunjukkan di mana di perjanjian, di mana kitab Yahudi.